Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil mind mapping kami tentang ketahanan keluarga. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri, Regi Rafika Lala, yang kedua ada Anissa Rahma, yang ketiga ada Syifa, yang keempat ada Husnu, dan yang kelima ada Dini. Di sini ada pembahasan nomor 1, yaitu ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Yang satu ada pengertian ketahanan keluarga, dan yang kedua ada komponen ketahanan, di mana komponen ketahanan ini dibagi menjadi 2, komponen fisik dan komponen psikis. Nah, yang ketiga ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini ada pendekatan lewat input dan ke pendekatan lewat proses. Nah, yang keempat ada pentingnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 5, ada cara mencapai. 6, cara meningkatkan. 7, dampak positif dan dampak negatif. Nah, yang kedua ada kesiapan pernikahan, yaitu pengertian pentingnya pernikahan. Kesiapan menikah melengkapi seluruh pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap individu yang akan menikah agar kelak setelah menikah berkeluarga dapat menjalankan status dan peran barunya baik di dalam keluarga inti, keluarga luas, hingga masyarakat luas. Yang kedua, ada kriteria menikah. Menurut Rashford diacu dalam Dafal 1971, seseorang dinyatakan siap menikah apabila ada siap untuk menjadi pasangan setia, siap untuk berubah dari kehidupan yang bebas. 3, memiliki kelembutan dan kasih sayang. 4, peka terhadap emosi dan kehidupan lain. 6, berbagi keintiman dengan orang lain. 7, menyatukan rencana yang dimilikinya dengan pasangan. 8, memiliki penilaian yang realistis mengenai pasien. 9, berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan. 10, memiliki rancangan atau menjadi masalah mengenai keuangan. 11, ada siap untuk jadi suami atau istri. Yang ketiga, ada fungsi keluarga. Ruang lingkup fungsi keluarga, penting memahami ruang lingkup fungsi keluarga. Yang kedua, ada penting memahami fungsi keluarga. Yang ketiga, ada jenis-jenis fungsi keluarga. Yang keempat, ada efektivitas fungsi keluarga. Yang kelima, ada dampak keberfungsian dan ketidakfungsian. Nah, yang satu ada ruang lingkup fungsi keluarga adalah sebagai unit sosial kecil. Keluarga memiliki fungsi internal dan eksternal yang dijalankan untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan. Fungsi internal berguna agar keluarga mampu menjalani seluruh kehidupannya. Sedangkan fungsi eksternal berguna dalam membangun, menyatakan masyarakat, dan memelihara alam. Pentingnya dalam fungsi keluarga adalah terdapat 2 alasan penting mengetahui mengapa fungsi keluarga, yaitu A, memudahkan keluarga untuk melaksanakan dan menemukan fungsi keluarga. Yang kedua ada bagi pasangan yang akan berkeluarga menjadi panduan agar bisa menyiapkan diri sehingga ketika berkeluarga mampu untuk menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik. Dan jenis-jenis fungsi keluarga adalah dari pertama ada fungsi dari agama, yang kedua ada fungsi sosial budaya. Terima kasih. Dari sini kita lanjut ke bagian selanjutnya. Silakan. Selanjutnya di sini ada tugas keluarga sepanjang kehidupannya. Nah, yang pertama itu ada pentingnya pemenuhan tugas keluarga sepanjang kehidupannya. Pentingnya pemenuhan tugas keluarga sepanjang kehidupannya itu yaitu antara lain memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam keluarga. Terus yang kedua itu ada tugas keluarga dibagi menjadi 3, yaitu tugas dasar, perkembangan, dan krisis. Tugas dasar itu meliputi kebutuhan pokok sehari-hari seperti papan, sandang, dan pangan.
Yang kedua ada tugas perkembangan, yaitu tugas yang meliputi tahap kehidupan keluarga agar dapat berkembang. Jadi bagaimana keluarga itu dapat berkembang untuk kedepannya. Yang ketiga ada tahap krisis, yaitu hal yang harus dilakukan keluarga agar tidak mendapat krisis, yaitu mencari solusi ketika menghadapi krisis di keluarga. Yang ketiga ada tugas keluarga menurut 8 tahapan. Nah, di sini ada tugas keluarga pada awal pernikahan, terus ada tugas keluarga kelahiran anak pertama, keluarga dengan anak prasekolah, keluarga dengan anak sekolah, keluarga dengan anak remaja, keluarga dengan launching center, dan keluarga setengah sebaya, dan terakhir keluarga lanjut usia. Keempat, ada dampak pelaksanaan tugas keluarga. Pelaksanaan tugas keluarga jika dilakukan maka akan berdampak baik bagi keluarga, yaitu mereka mampu untuk berkembang dengan baik, keluarga mampu mengembangkan dan mengidentifikasi keterampilan manajemen dan kepemimpinan anggota. Terus keluarga juga menjadi lebih terbuka antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Yang keempat itu ada kerentanan sepanjang masa. Ruang lingkup yang pertama itu ada ruang lingkup mengenai kerentanan keluarga. Kerentanan itu merupakan ketidakmampuan keluarga dalam merespon situasi krisis atau konflik di keluarga tersebut. Kerentanan keluarga ini berkaitan erat dengan bagaimana keluarga dapat menghadapi berbagai potensi yang mengganggu kestabilan dan kesejahteraan keluarga tersebut. Yang kedua itu ada pentingnya mengetahui kerentanan keluarga. Kerentanan keluarga itu diukur berdasarkan indikator yang pertama itu adalah anggota keluarga sendiri, terus ekonomi, terus istri yang sedang bekerja, dan peran anggota keluarga. Nah, untuk mengetahui kerentanan dalam kehidupan keluarga agar mampu untuk melakukan antisipasi dan tindakan preventif. Yang kedua, hati-hati dalam mengambil keputusan, terus mengembangkan kemampuan terus-menerus agar mampu menghadapi konsekuensi dan kerentanan. Potensi yang ketiga itu ada potensi kerentanan keluarga. Terdapat 6 potensi kerentanan keluarga sepanjang kehidupan keluarga. Yang pertama itu terkait dengan masyarakat, terkait dengan kepemilikan rumah, terkait dengan ekonomi, istri bekerja, peran dalam keluarga, rasa bersalah, dan konflik kesetiaan. Terus yang keempat ada cara menghadapi atau mengatasi. Yang pertama itu kan keterikatan dengan keluarga, yaitu pasangan suami istri ini menyadari pentingnya bagaimana mereka menjadi bagian dari masyarakat luas. Terus yang kedua ada kepemilikan rumah. Pasangan ini lebih awal mempersiapkan diri sebelum mereka menikah, jadi mereka kayak membangun rumah itu untuk kehidupannya setelah menikah. Yang ketiga ada tekanan ekonomi, yaitu upaya pencegahan sebelum menikah pasangan khususnya kepada keluarga, mengembangkan kapasitas dan keahlian menjadi dasar penetapan dan pengembangan diri. Terus yang keempat ada ketika istri bekerja, caranya yaitu mempertahankan, menguatkan, menata sistem keluarga supaya keluarga itu akan menjadi lebih terhindar dari kerentanan sepanjang masa. Yang kelima yaitu dampak. Dampak dari kerentanan keluarga itu yang pertama, keluarga memiliki peluang yang lebih besar menghadapi konflik di luar konflik antara anggota keluarga itu peluangnya lebih besar. Terus yang kedua itu keluarga tidak mampu memfasilitasi secara optimal kebutuhan anak untuk bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga, keluarga
memiliki keterbatasan yang lebih besar untuk berkontribusi dalam lingkungan sosial dan lingkungan yang lebih luas lagi. Terus yang keempat, keluarga lebih mudah mengalami krisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian tentang manajemen tentang sumber daya manusia dalam keluarga. Manajemen sumber daya manusia dalam keluarga sendiri merupakan kegiatan pengelolaan potensi dan kemampuan setiap individu dalam keluarga agar memiliki keterampilan hidup sehingga tiap individu dapat berperan untuk mencapai tujuan dalam keluarga. Ciri-ciri sumber daya manusia dalam keluarga terdiri dari dua, yaitu ciri-ciri personal dan ciri-ciri interpersonal. Yang ciri-ciri personal itu meliputi semua pengetahuan atau kognitif, lalu afektif, keterampilan, bakat, minat, dan status kesehatan. Dan yang kedua, ciri-ciri interpersonal terdiri dari jalinan hubungan antar manusia dalam membentuk kerjasama. Yang kedua, keterbukaan antar pribadi yang berkaitan dengan pengembangan. Lalu, cara mengelola sumber daya manusia dalam keluarga. Cara yang pertama yaitu melakukan perencanaan capaian kualitas sumber daya manusia dalam keluarga. Yang dapat dilakukan adalah mengenali potensi tiap individu dalam keluarga, kemudian mengetahui kelemahan dan kekuatan tiap individu menurut dimensi pertumbuhan dan perkembangannya. Karena tiap anggota keluarga memiliki potensi yang bisa saja berbeda-beda. Lalu prestasi perkembangan individu harus dikenali pada tiap tahap perkembangan kehidupannya, mulai dari masa bayi sampai masa usia tua. Lalu cara yang kedua adalah mengimplementasikan pembangunan sumber daya manusia dalam keluarga. Yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pertama membagi peran dalam setiap anggota keluarga, lalu membagi tugas dalam pekerjaan dan pemeliharaan rumah, lalu menjaga dan melakukan komunikasi yang efektif dalam keluarga. Yang ketiga, mengevaluasi perencanaan dan implementasi yang tadi sudah dibuat dengan satu waktu. Misalkan mengevaluasi bersama pasangan setiap bulan atau setiap 2 bulan. Lalu optimalisasi SDM dalam pembagian kerja dalam keluarga dapat dilihat dari 4 pendekatan. Yang pertama itu kekuasaan dan sumber daya. Yang kedua, ketersediaan waktu. Yang ketiga, peran gender atau jenis kelamin. Yang keempat itu preferensi. Kemudian dampak pengelolaan sumber daya manusia dalam keluarga. Dampak positifnya, jika dapat dikelola dengan baik, maka sebuah keluarga akan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan potensi setiap individunya. Lalu yang kedua, keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga. Lalu yang ketiga, meningkatkan ikatan dan solidaritas dalam keluarga. Sedangkan dampak negatifnya, jika dikelola dengan tidak baik, maka sebuah keluarga tidak dapat mengetahui potensi dan kelemahan tiap individu. Lalu, jika kualitas SDM dalam keluarga itu kurang optimal, maka akan berdampak pada keberhasilan kehidupan anggota keluarga kelak. Yang selanjutnya yaitu manajemen keuangan keluarga. Pentingnya sebuah keluarga mengelola keuangan dikarenakan kebutuhan dalam setiap keluarga berbeda-beda, sedangkan sumber pemasukan dalam setiap keluarga pun kadang terbatas, maka diperlukan keterampilan untuk mengelola keuangan dalam keluarga tersebut. Yang dapat dilakukan yaitu yang pertama adalah merencanakan keuangan keluarga. Yang pertama bisa dengan mencatat
pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya. Lalu menghitung biaya keperluan keluarga setiap bulannya, menetapkan selisih pendapatan dan pengeluaran, lalu mengimplementasikan keuangan keluarga sesuai rencana. Dan yang ketiga, mengevaluasi perencanaan dan implementasi keuangan keluarga secara menyeluruh dan mengkomunikasikan dengan setiap anggota keluarga. Dampak dari pengelolaan keuangan keluarga, dampak positifnya yaitu sebuah keluarga ketika dapat mengelola dengan baik, dapat menetapkan tujuan yang lebih tinggi untuk menuntut ketangguhan ekonomi keluarga, seperti menyekolahkan anak di lembaga yang berkualitas, melakukan rekreasi. Lalu yang kedua, keluarga memungkinkan berpartisipasi secara longgar dalam kegiatan sosial, dan juga menyalurkan hobi setiap anggota keluarga. Yang ketiga, keluarga dapat memiliki tabungan sebagai cadangan kebutuhan. Sebaliknya, jika keuangan keluarga tidak dikelola dengan baik, maka keluarga tidak dapat secara optimal memenuhi kebutuhan pokok serta memfasilitasi dan mendukung pencapaian tugas perkembangan anggota keluarga. Lalu keluarga akan mengorbankan kegiatan penting dalam membangun ikatan dan kebersamaan. Sebagai contohnya itu rekreasi. Cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu yang ke-8, ada manajemen sumber daya waktu keluarga. Pentingnya mengetahui manajemen sumber daya waktu keluarga itu karena waktu sumber daya terbatas. Jadi waktu tidak dapat diperbarui, waktu tidak dapat ditambah, waktu tidak dapat dikurangi, atau waktu tidak dapat disimpan. Jadi untuk penting mengetahui manajemen sumber daya waktu ini agar keluarga dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen sumber daya waktu dalam keluarga itu adalah pengelolaan waktu yang meliputi perencanaan, melaksanakan perencanaan tersebut, dan mengevaluasinya. Yang ketiga, ada cara mengelola waktunya. Cara mengelola waktunya, yang pertama bisa membuat daftar semua aktivitas anggota keluarga, lalu juga ditetapkan atau diperkirakan berapa waktu yang kira-kira dibutuhkan pada aktivitas tersebut, dan juga diurutkan berdasarkan prioritas. Kemudian ketika sudah membuat susunan daftar aktivitas seluruh keluarga dan catatan waktunya, dibuat rencana. Habis dibuat rencana, melaksanakan yang tadinya sudah direncanakan, dan juga mengevaluasi dari perencanaan tersebut apakah sudah terlaksana secara optimal pembagian waktunya atau memang harus ada yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada dampak pengelolaan sumber daya waktu keluarga. Dampak positifnya itu jadi tidak ada kegiatan yang bentrok antara satu anggota keluarga dengan satu anggota keluarga lainnya. Dampak negatifnya itu adanya ketidaknyamanan jika sumber daya waktu ini tidak dapat dikelola dengan baik, maka mungkin ada waktu yang bentrok antara aktivitas satu anggota keluarga dengan satu anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, yang ke-9 ini ada kepentingan keluarga. 3 alasan pentingnya kepentingan keluarga itu karena kepentingan keluarga ini berfungsi sebagai keluarga mampu menghadapi perubahan. Keluarga juga bisa menghadapi situasi darurat ataupun situasi krisis yang mungkin nantinya akan terjadi pada keluarga tersebut. Dan juga keluarga itu mampu bangkit dari keterpurukan ketika keluarga tersebut mempunyai kepentingan keluarga. Kepentingan keluarga sendiri itu adalah kemampuan keluarga untuk bertahan dan bangkit dari kemalangan atau situasi yang mungkin kurang baik untuk keluarga itu sendiri. Kunci kepentingan keluarga itu ada sistem kepercayaan, yaitu di mana semua anggota keluarga itu mampu berpandangan positif gitu ke depannya bahwa seluruh anggota keluarga itu mampu melewati masa krisis tersebut. Lalu juga ada pola organisasi dan komunikasi. Dampak kepentingan keluarga
Ketika rendah kepentingan keluarga, maka dampak negatifnya itu keluarga itu mudah retak atau mudah mudah mungkin bisa jadi cerai atau ada situasi yang mungkin ada konflik. Dan kalau misalkan adanya kepentingan keluarga, dampak positifnya itu keluarga tidak mudah retak dan keluarga juga mampu menghadapi segala kemalangan yang mungkin terjadi pada keluarga itu sendiri. Selanjutnya yang ke-10 itu ada nilai anak. Nilai anak adalah pandangan atau persepsi orang tua mengenai keberadaan anak. Yaitu jadi itu menentukan gaya dan cara orang tua mengasuh, mendidik ataupun membesarkan si anak itu. Dan juga anak mengacu pada harapan orang tua. Harapan orang tua ini terdiri dari nilai psikologis, yaitu mengacu pada anak merupakan sumber kebahagiaan orang tua. Lalu juga ada nilai ekonomi, di mana anak itu bisa menjadi investasi jangka panjangnya orang tua. Dan juga nilai sosial, di mana anak bisa menjadi alasan tidak bercerainya mungkin ayah ataupun ibunya. Lalu selanjutnya, pentingnya nilai anak adalah karena anak ini hadiah dari tanggung jawab yang memang harus dibesarkan, memang harus dikembangkan secara mental, fisik, maupun spiritualnya. Lalu dimensi nilai anak, yang pertama ada dimensi ekonomi, yang dimana anak ini menjadi investasi jangka panjang keluarga. Maksudnya di sini adalah contohnya ketika orang tua sudah berumur ataupun orang tua sudah tidak lagi memiliki pekerjaan yang nantinya akan menggantikan posisi orang tua tersebut adalah anak yang akan membiayai si orang tua tersebut itu adalah anak. Lalu psikologis, di mana anak merupakan sumber kebahagiaan orang tua. Jadi anak diharapkan mendatangkan sumber kebahagiaan, sumber kesenangan orang tua. Lalu ada religius, di mana anak adalah amanah dari Allah untuk yang diberikan kepada orang tua untuk dijaga dan diasuh secara maksimal dan baik. Lalu juga ada sosial, di mana anak juga bisa menaikkan kedudukan keluarganya di kehidupan sosial. Dampak nilai anak. Jika orang tua menilai anak secara positif, maka orang tua akan menentukan pola asuh ataupun cara asuhnya orang tua itu secara optimal untuk mengembangkan si anak. Kalau nilai nilai orang tua negatif terhadap si anak, itu orang tua akan semena-mena untuk membesarkan si anak. Jadi semau-maunya orang tua. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada gaya pengasuhan dimensi arahan. Yang pertama itu ada perilaku orang tua yang paling dominan. Nah, gaya pengasuhan ini merupakan pola perilaku orang tua yang paling dominan dalam menangani anak-anaknya setiap hari. Pola perilaku tersebut diantaranya dalam mendisiplinkan anak, menanamkan nilai-nilai hidup, mengajarkan keterampilan hidup, dan mengelola emosi. Dan yang kedua itu ada manfaat mengenali gaya pengasuhan untuk orang tua. Untuk mengenali manfaatnya itu ada bisa memahami dampak pengasuhan yang dilakukan terhadap anak, terus menyeimbangkan atau memperbaiki pengasuhan yang telah dilakukan terhadap anak, mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak dengan optimal. Dan yang ketiga ada gaya pengasuhan otoriter, pesimisif, demokratif. Nah, gaya pengasuhan otoriter ini adalah di mana orang tua melakukan kontrol yang ketat terhadap anak yang didasarkan pada nilai-nilai yang dipercayai kebenarannya. Nah, dampaknya itu ada anak akan mengembangkan sikap sebagai pengekor, selalu tergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ada gaya pengasuhan pesimis. Orang tua cenderung selalu menyetujui atau mengalah pada keinginan anak. Dampaknya ini adalah anak akan memiliki kontrol diri yang rendah, kurang bertanggung jawab, tidak terampil dalam mengatasi masalah.
Yang selanjutnya ada gaya pengasuhan demokratis, di mana orang tua memperlakukan anak secara unik, penuh kehangatan, dan membangun rasa percaya diri. Nah, dampaknya untuk anak ini adalah anak akan mengembangkan rasa percaya diri, kontrol emosi diri yang baik, selalu ingin tahu, menggali hal-hal yang dapat memperluas wawasan dan kematangan pribadinya. Selanjutnya, ada ruang lingkup gaya pengasuhan dimensi kehangatan. Gaya pengasuhan dimensi terhadap anak. Gaya pengasuhan penerimaan adalah gaya pengasuhan yang memberikan kasih sayang kepada anak, secara verbal maupun secara fisik. Secara fisiknya itu seperti mencium, memeluk, menunjukkan rasa sayang, penerimaan. Bentuk penerimaan secara verbal mungkin kayak memuji, mengucapkan, dan menyanyikan lagu untuk anak. Selanjutnya itu ada gaya pengasuhan penolakan. Nah, gaya pengasuhan ini yang ditandai oleh ketidakhadiran atau ketidakhangatan dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak. Sehingga kebalikan dari gaya pengasuhan penerima. Orang tua menunjukkan sikap agresif, pengabaikan, pemenuhan kebutuhan fisik anak. Selanjutnya ada ciri-ciri pengabaian. Nah, ciri-ciri pengabaian ini orang tua itu gagal dalam memenuhi kebutuhan fisik, ketahanan pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Contohnya misalnya ketidakhadiran orang tua secara fisik bersama dengan anak. Orang tua itu hadir di samping anak, tetapi tidak merespon atau berinteraksi terhadap anak. Selanjutnya ada pentingnya mengenali dimensi gaya pengasuhan kehangatan. Beberapa bentuk sikap dari pelaku orang tua yang menerima kehadiran anak itu ada berkata baik terhadap diri anak, bermain terlibat dengan anak, dan selanjutnya ada beberapa bentuk sikap dan perilaku orang tua yang menolak kehadiran anak. Yang pertama ada mempermalukan anak, merasa anak itu tidak dibutuhkan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berkaitan dengan pengasuhan dimensi kehangatan. Nah, setiap orang tua itu kan menerapkan gaya pengasuhan yang dapat saja berbeda-beda. Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan gaya pengasuhan dimensi penerimaan, antara lain faktor pengalaman, faktor etnis, dan status sosial ekonomi. Dan selanjutnya itu ada faktor keyakinan. Dampak gaya pengasuhan dimensi kehangatan. Dampak dari gaya pengasuhan dimensi penerimaan ini, yang pertama ada anak jadi lebih mudah dan cepat menyesuaikan diri. Anak juga percaya diri, mempunyai emosi yang lebih stabil. Selanjutnya ada dampak pengasuhan dimensi penolakan, di mana anak ini akan kurang peduli dengan orang lain, cenderung mengalami masalah sosial, cenderung mengalami masalah pada pencapaian akademik. Selanjutnya, lingkungan pengasuhan. Yang pertama adalah pengelompokan anak usia dini. Nah, pengasuhan oleh orang tua kepada anak ditambah interaksi dengan lingkungan sekitar merupakan komposisi yang menggambarkan suatu lingkungan. Lingkungan pengasuhan ini adalah keadaan pengasuhan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku si anak. Selanjutnya, pentingnya mengetahui lingkungan pengasuhan yang baik. Anak-anak ini belajar dari lingkungannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Selanjutnya, jika anak diajarin permusuhan, ia belajar berkelahi. Cara menyediakan lingkungan pengasuhan yang baik. Yang pertama dari keluarga, khususnya orang tua, dituntut untuk dapat menyediakan lingkungan yang terbaik bagi anak. Selanjutnya ada orang tua perlu melatih diri untuk mencermati, aktif mencari, dan mempelajari apa saja yang dibutuhkan anak sesuai usia dan tahap pengembangannya. Selanjutnya ada dampak lingkungan pengasuhan yang baik bagi anak. Yang pertama, ada capaian akademik prestasi anak. Semakin baik kualitas lingkungan pengasuhan, semakin baik capaian prestasi yang dimiliki anak. Dampak selanjutnya ada peningkatan intelijensi, kecerdasan anak.
pengadaan lingkungan pengasuhan anak baik pada dasarnya berhubungan dengan intelijensi anak. Selanjutnya ada penyimpangan positif. Baik, segitu aja dulu penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini siapa yang ingin melanjutkan? Apa sudah selesai? Sudah selesai, maaf. Nah, sudah selesai ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang mempresentasikan hasil dari pembuatan mind mapping dari tentang ketahanan keluarga kelompok 1. Dan sekian dari kami, kurang lebihnya bila berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.